karena bahagia adalah salah satu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga dalam tajuk Naluntik Titik Manggih Diri, kami ingin mengajak Anda semua untuk meneliti titik keberadaan seorang insan manusia, sehingga dia mampu menjalani proses untuk menemukan diri dalam peran kebermanfaatannya bagi sesama. Bersama saya, Maidi Maya Justia, yang senantiasa akan menemani Anda di acara Ditera, Dialog Bersama Tera Baca, yang selalu kami upayakan untuk hadir di setiap hari Sabtu, memandu acara sekaligus juga menjadi teman bincang tamu Tera Baca yang telah hadir bersama kita saat ini, yaitu Ibu Salmiah Rambe, atau biasa saya memanggil beliau dengan sebutan Teh Mia. Pertama kali kita bertemu itu di agenda parenting Lembah Madu, betul ya Teh ya? Oh iya, Lembah Madu ya, Teh? Iya, dan itu sudah lebih dari kurang lebih 7 tahun lalu lah kalau nggak salah. Masya Allah, dan alhamdulillah pada saat itu para orang tua begitu terkesan dan begitu paham dari apa yang disampaikan oleh Teteh. Dan pada saat itu sempat sih sebetulnya ada yang kapan-kapan kita ngundang beliau lagi ya, tapi mohon maaf pada saat itu saya belum bisa mewujudkan itu deh, dan baru bisa mengundang Teteh pada saat ini. Mudah-mudahan dan insya Allah mudah-mudahan dalam perjalanan Teteh, dialog Tera Baca ini tetap kita coba angkat makna dari perjalanan hidup Teteh yang saya pikir ini sangat luar biasa. Baik Teteh, sebelum kita berdialog lebih lanjut, beliau merupakan seorang anggota DPRD Kota Bandung. Kemudian beliau juga Dewan Pembina Muslimat Al-Ittihadiyah MAI, dan juga pembina dan sekaligus pengisi Majelis Taklim Ibu-Ibu. Dan ternyata beliau juga adalah seorang penulis buku Sahabat Tera Baca. Dan selain itu juga ibu dari 4 orang anak dan 1 orang cucu. Ini juga seorang Al-Hafizah. Masya Allah. Lengkap ya semuanya ya. Tersematkan dalam diri seorang Teteh nih. Nenek. Nenek. Sekarang sudah menjadi nenek ya. Iya baik. Teteh, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk coba menyapa sahabat Tera Baca, bahwa sebelum kita lanjut untuk meneliti titik manggih diri dari beliau, meneliti titik dan menemukan diri beberapa sisi dari beliau, perlu kiranya kami sampaikan bahwa acara Ditera, Dialog Bersama Tera Baca ini diselenggarakan oleh Tera Baca, tes rahasia bahasa coretan Anda yang memposisikan diri sebagai psikodiagnostik melalui sisi Graphos Aesthetic Method, yaitu perangkat yang membantu untuk menyajikan keadaan aspek-aspek dasar yang ada di dalam diri Anda, hanya dengan melalui coretan Anda. Perangkat Tera Baca ini bermula dari keilmuan kesenirupaan, kemudian disinergikan dengan 11 cabang keilmuan lainnya untuk naluntik titik manggih diri, meneliti titik menemukan diri Anda, menganalisis semua elemen, dan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang holistik dan komprehensif serta solusi terbaik hanya sekali lagi melalui coretan atau gambar Anda. Didukung oleh Kabaca, komunitas analisis bahasa coretan anak, kemudian Caem Tera Baca, sebuah metode pengenalan aktivitas membaca secara cepat, aktif, efektif, serta menyenangkan tentu saja. Nah, begitulah tekniknya perkenalan dari Tera Baca kepada Teteh. Apakah itu Tera Baca? Karena saya pikir juga mungkin ini hal yang baru ya bagi Teteh tentang Tera Baca. Iya, Baik. benar, sesuatu yang baru Teh Maya. Tapi pernah dengar sebelumnya, cuman nggak terlalu paham banget, tapi alhamdulillah senang, ternyata sangat banyak ya ilmu-ilmu Allah itu, dan alhamdulillah itu bisa dengar sedikit gitu ya. Alhamdulillah dari Teh Maya. Mudah-mudahan nanti Iya. bisa dari Teh Maya. Amin, Alhamdulillah. amin, amin, amin.
Jadi segini Teh, saya tuh menganalisis gambar anak awalnya itu dari mulai Lembah Madu. Jadi setiap Mhm. pagi mereka itu mencoretkan sesuatu, kemudian coba kita analisis, kita amati, sehingga guru-guru mereka itu mendapatkan bekal data ketika mereka akan mendampingi pada hari itu. Apakah anak Mhm. hari ini sedang memang mood-nya bagus, atau sedang sedih, atau memang sedang marah, atau lagi happy, lagi gembira, itu guru-guru mendapatkan data terupdate. Karena setiap pagi mereka mencoretkan. Dari situlah nanti kita bisa melihat, oh pendekatan ke si A harus seperti ini, pendekatan si B harus seperti ini. Itu dari Mmm. saya belajar dari tahun 2015 Teh, 2015. Dan tahun Masya Allah. 2022, alhamdulillah Allah hadirkan orang-orang hebat, orang-orang baik yang akhirnya mau berkolaborasi dan akhirnya memunculkan yang pakai perangkat sekarang. Sehingga disebutlah Tera Baca. Begitu Teh. Masya Allah. Barakallah barakallah Teh Maya. Amin amin. Semoga Baik semakin nih, Teh dapat nih. banyak manfaat. Betul, betul sekali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Teh. Kalau saya mencoba mengamati catatan yang saya dapat dari Teteh, salah satu hobi Teteh membina atau mengisi majelis taklim ibu-ibu dan senang atau sedang asik menggalakkan gerakan SMA, senang membaca Al-Quran dan senang menghafal Al-Quran. Sebelum saya bertanya lebih detail tentang ini nih Teh, beberapa tahun yang lalu saya sempat mendengar bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi Kota Bandung lah ya, termasuk salah satu kota yang memiliki majelis taklim terbanyak. Teteh mungkin pernah mendengar kata-kata itu. Dan bagaimana Teh hubungan itu dengan hobi Teteh dan aktivitas Teteh yang sedang asik dilakukan saat ini? Silakan Teh. Masya Allah. Ya, hatur nuhun Teh Maya. Mungkin saya sapa dulu ya pendengar Tera Baca ya. Silahkan Teh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Maya, juga semua pendengar Tera Baca dari seluruh antero dunia ya, yang berada di berbagai penjuru. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim hari ini, walaupun hanya lewat online ya. Mudah-mudahan silaturahim kita penuh dengan berkah Allah dan penuh dengan ridho Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin saya mencoba tadi menjawab, menanggapi ya apa yang disampaikan oleh Teh Maya terkait dengan kegiatan majelis taklim atau kegiatan yang disambungkan nanti dengan gerakan SMA. Jadi kalau yang pertama terkait dengan majelis taklim itu sesungguhnya adalah sebuah kewajiban ya Teh Maya ya, sebuah kewajiban bagaimana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Dengan sedikit ilmu yang kita miliki atau yang saya miliki, mudah-mudahan mudah-mudahan ya dengan mendatangi majelis taklim, apakah itu yang sifatnya rutin atau sifatnya yang memang hanya mengundang saja, semoga apa yang kita sampaikan itu ada yang membuat ibu-ibu ya terutama ya bukan hanya ibu-ibu ya, tapi yang menyampaikannya juga sama ya, membuat kita semua itu menjadi lebih soleh ataupun lebih solihah, terutama kita ya sebagai ibu-ibu lebih solihah, karena majelis taklimnya biasanya untuk ke ibu-ibu. Kemudian yang kedua, selain kita berusaha untuk meningkatkan kesolehan kita kepada Allah, yang juga kita yang juga saya inginkan itu adalah bagaimana ibu-ibu lebih memiliki lebih bertambah ilmunya. Jadi yang pertama memang kan iman ya, iman kita kepada Allah, selalu itu saya sampaikan. Dalam setiap kegiatan itu kita berharap yang pertama iman kita kepada Allah bertambah, kemudian ibadah kita juga bertambah baik, dan yang ketiga amal soleh. Kalau iman, kemudian ibadah itu mungkin agak lebih khusus pada diri sendiri, tapi kalau amal soleh itu juga dirasakan oleh orang lain. Nah maka yang tiga ini semoga itu ya kita harapkan kita bisa terus meningkatkan iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan amal soleh yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain atau oleh orang banyak. Nah itu majelis taklim itu juga diharapkan bisa menambah ilmu. Memang apa ya, kalau dikaitkan nih mungkin langsung pada ini Teh, langsung pada kemarin pengalaman saya ketika Hmm. diwawancara sama Detik Jabar, itu nauzubillah min dzalik ya, ada satu kejadian Teh Maya, ada satu kejadian
menyampaikannya juga berat nih, tapi ini harus diketahui. Jadi ada seorang perempuan usia 38 tahun, nauzubillah ya, berhubungan, ya mungkin dalam tanda kutip berkenalan, berpacaran mungkin orang bilang seperti itu ya, dengan seorang laki-laki usia 33 tahun. Ini satu janda statusnya, satu lagi statusnya duda. Kemudian bertemulah mereka sampai akhirnya, si perempuan itu dibawa ke rumah dan disekap sampai 1 bulan. Nauzubillah min dzalik ya, disekap sampai Mhm. 1 bulan menjadi nauzubillah ya, pelampias hawa nafsu, Oh, ya setan Allah. ya, semuanya dikerjakan di kamar itu. Maksudnya apa, ya urusan perbuatan dosanya termasuk juga buang hajat, buang air kecil, buang air besar, enggak mandi, Wah, semua itu dilakukan kebayang ya, astagfirullahalazim, betapa kejinya gitu si perbuatan si laki-laki itu ya, satu, dan yang kedua, dalam tanda kutip, betapa lemahnya si perempuan itu. mmm, Lemah dalam apa? Lemah dalam hal keimanannya, lemah juga dalam hal ilmunya. Kenapa teh? Karena kejadiannya ternyata itu adalah kejadian si perempuan itu dibawa ke rumah laki-laki yang di situ ada kakak adiknya laki-laki, itu juga kan oh, kok bisa nggak ketahuan selama 1 1 bulan. bulan gitu. Betapa minim ya kepedulian sesama anggota rumah, apalagi mungkin kepedulian antar anggota tetangga. Nah ini membuat saya berpikir, Masya Allah, astagfirullah ya, astagfirullah, ini betapa kita harus ya, eee, tugas dakwah itu masih besar ya, masih berat ya untuk kita. Mmm. Katakan ini kejadiannya di Kota Bandung teh, baru ya Oh, sekitar beberapa pekan yang lalu ya kejadiannya di mmm, kota ketangkap ya, alhamdulillah ketangkap si pelakunya. Kalau pelaku laki-laki itu kan nanti akan terkena terkena apa, KUHP ya, di pasal mhm, berapa, 265 itu dia kena kurungan itu bisa maksimal 12 tahun, atau kalau sampai perempuan itu meninggal, mati gitu ya, meninggal ya, bisa kena hukuman itu 15 tahun. Kalau itu secara undang-undang, pidana mhm. yang secara ini. Tapi kalau secara agama kan udah beda lagi ya, Teh, ya. Kalau Iya, secara agama, secara Al-Qur'an, maksudnya hukum berdasarkan Al-Qur'an, kalau ada orang yang berzina aja ya, berzina itu suka sama suka, laki-laki dan perempuan berzina ghairu muhsan, maksudnya mereka, lajang dan ini ya, lajang mhm, dan gadis gitu ya, jadi maka mereka dicilit sampai, 100 kali. Tapi kalau mereka sudah menikah atau mereka sudah apa ya, sudah pernah menikah ya, misalnya mhm, janda atau duda atau sudah sedang punya istri, sedang punya suami, bukan hukuman mereka itu adalah hukum berdasarkan Al-Qur'an ya, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dan, sepenglihatan kita hukuman yang ada ya, kasus-kasus pemerkosaan itu tidak ada turun-turunnya gitu, semakin banyak, atau kasus-kasus kekerasan, kejahatan seksual itu semakin banyak. Nauzubillah min dzalik. Jadi mmm, saya berpikir, oh ya berarti kita tuh harus memberikan, eee, ilmu, maksudnya harus menyampaikan gitu ya, ilmu kepada ibu-ibu. Salah satunya di majelis-majelis taklim. Walaupun tidak mhm, cukup ya Teh Maya di sana, tapi setidaknya betul ketika betul. saya bertemu dengan ibu-ibu di majelis taklim, ini di sisi pesan-pesan itu. Termasuk salah satunya untuk menguatkan ya Teh ya, karena seseorang itu insya Allah saya sangat yakin akan sangat kuat kalau dia dikuatkan oleh Allah. Itu ya. Seorang itu hanya akan bisa kuat, kita perempuan yang lemah ini, gitu ya, mungkin secara umum orang bilangnya perempuan teh lemah gitu, tapi saya yakin kita bisa menjadi sosok yang sangat kuat ketika kita dikuatkan oleh Allah. Ketika kita Mhm, dekat dengan Allah, Allah akan memberikan kita kekuatan. Nah, salah satu cara kita dekatnya itu adalah dengan kita berinteraksi yang kuat dengan Al-Qur'an. Karena itu mhm. kemarin alhamdulillah ya, itu pada saat sedang apa ya, sedang apa gitu, sedang ini, tiba-tiba, oh iya ya, ada terfikir senang membaca Al-Qur'an, senang menghafal Al-Qur'an. Udah kita ganti aja deh ininya, disingkat aja, gerakan SMA, supaya gampang gitu diingat oleh ibu-ibu. Oh, gitu. Oh iya, SMA, kan biasanya sekolah menengah atas kan ya, Teh. Iya, Oh ini saya mikirnya gitu. nuhun teh, gitu. Senang membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum membaca Al-Qur'an itu sudah dalam pikirannya, "Oh ya senang lah membaca Al-Qur'an mah harus kita bahagia, jangan tertekan, jangan merasa beban." Memang kita tentu bertahap, tapi kita harus sampai pada tahap memang membaca Al-Qur'an itu adalah senang, gembira, bahkan akan mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah. Senangnya gimana dibuktikannya? Kita baca,
Kita baca Al-Quran itu setiap hari sebisa mungkin 1 juz. Sebisa mungkin 1 juz. 1 juz kan itu hanya berapa menit ya Teh? Paling hanya 1 jam atau mungkin 40 menit lah tergantung kita bacanya ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa baca sekaligus, nah ini ada guru saya dulu menyampaikan, Ustadz Abdul Aziz Ar-Rauf ya, beliau bilang bisa dicicil gitu, bisa 2 kali duduk atau saya gampangkan lagi, mungkin digampangkan ya Teh. Jadi dibagi setiap habis sholat wajib. Hmm, Setiap habis sholat wajib nyicil baca Al-Qur'annya. 1 juz kan 20 halaman ya, Teh. 1 betul. juz 20 halaman, kita bagi 5 waktu sholat. Jadi setiap habis sholat kita baca 20 bagi 5, berarti 4 halaman. Jadi Mhm. setiap habis sholat subuh baca 4 halaman, setiap habis sholat zuhur 4, habis sholat asar 4, habis sholat maghrib 4, habis sholat isya 4 halaman. 1 hari dapat 20 halaman. Maka insya Allah istiqomah 30 hari itu dapat 30 juz. Oh, ya Insya Allah. Allah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW agar kita menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari 30 hari. Nah itu Mhm. Teh, tapi kalau misalnya banyak juga kan, suka banyak juga yang bilang, "Umi atau Bu Salmia, saya nggak bisa kalau 1 juz sehari." Akhirnya didiskon gitu sampai paling bawah banget, ya minimal baca Al-Qur'annya 1 halaman setiap habis sholat wajib. 1 halaman setiap habis sholat wajib, maka insya Allah sehari akan baca 5 halaman, insya Allah akan hatam Quran dalam waktu 4 bulan. Nah ini yang saya maksud tadi Teh Maya senang membaca Al-Quran minimal 1 halaman setiap habis sholat wajib. Kalau senang Oke. menghafalnya minimal 1 baris aja. 1 baris Al-Quran itu setiap hari. Mau hafal, nggak hafal, pokoknya hafalin aja 1 baris, 1 baris, mudah-mudahan sama Allah nanti dihafalkan di kepala Oh, kita, hati kita, lisan kita. Mudah-mudahan dimampukan Allah untuk menghafal Al-Quran. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu Teh yang amin. lagi asyik ya kalau kata Teh Maya. Lagi asyik, jadi momennya apa tapi masuk terus ya, gerakan SMA digalakan. Mudah-mudahan nanti dibantu juga sama Teh Maya. Amin, Amin. amin, amin, amin. Masya Allah. Dari cerita Teteh di awal ini itu begitu kerasa bahwa begitu besarnya trust Teteh, kepercayaan Teteh kepada Allah gitu loh. Begitu besarnya tidak sehingga apapun masalah, apakah itu masalah yang kecil, kalau kita masalah besar biasanya kita langsung berserah diri pada Allah, itu mah biasanya otomatis ya. Ini untuk masalah kecil pun sepertinya Teteh juga selalu menghadirkan Allah di situ sehingga interaksinya seperti tidak hanya berupa doa, tapi juga interaksinya itu sangat unlimited, sangat beragam dengan Allah. Begitu ya, Teh, ya? Amin, Allahumma amin. Inginnya seperti itu Teh. Inginnya kita, inginnya saya, inginnya kita semua. Jadi tidak ada 1 detik pun kecuali kita selalu bersambung dengan Allah. Selalu kontak dengan Allah. Kalau Nokia apa? Connecting to. Teteh izin, unmute Teh, mohon izin. Iya, oke. Kalau kita akan setiap waktu, setiap menit, setiap detik selalu nyambung, selalu kontak dengan Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan itu Allah selalu Amin, membimbing kita. Amin, amin, Allahumma. amin. Karena memang betul, Teh, eh, bagi saya juga, bagi kami itu masih sulit untuk selalu on, selalu sadar bahwa kebersamaan kita di dunia itu adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah dan Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Nah, kesadaran itu yang memang perlu dilatih. Dan di salah satu untuk melatih itu tidak cuma sekedar melatih adalah dengan tadi merutinkan diri kita untuk membaca Al-Qur'an, kan begitu ya Teh ya? Layaknya Ya, sholat gitu. Sehingga mungkin dari sampai usia sekarang yang saya hampir 50, saya sholat oke, tapi sadarnya belum on juga gitu misalnya. Masih on off. Nah, itu gimana Teh untuk bisa agar sinkron antara ibadah lahiriah kita dengan ibadah batiniah dan akal kita? mohon ya, Masya Allah ya pertanyaan seorang ibu yang salihah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, jadi saya berpikir dan sangat yakin bahwa sebetulnya Allah itu
menciptakan kita sesuai dengan surat Az-Zariyat ya, surat Hmm. ke-51 ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini makna ibadah, maksudnya ibadah. Ibadah mah ya semua amal perbuatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama niatnya harus lillah ya, lillahi ta'ala, niatnya harus karena Allah. Kemudian yang kedua billah gitu ya, mengikuti apa yang kita kerjakan itu. Apakah misalnya kita mungkin menjadi seorang guru, menjadi dokter, menjadi seorang politisi, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang apapun juga gitu ya, maka ikuti apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mengikuti itu, maka apa yang kita kerjakan itu walaupun tampaknya seperti urusan dunia ya, dokter memeriksa pasien atau misalnya seorang politisi sedang memperjuangkan reperda ini dan sebagainya, maka atau misalnya seorang guru mengajar, maka semuanya itu adalah ibadah asalkan tadi ya diikuti aturan-aturan agama terkait itu. Dan yang ketiga tujuannya adalah ilallah, mengharapkan ridho Allah gitu ya. Ini ini Masya Allah ya, sering kali disampaikan, tapi harus terus kita berlatih untuk mengerjakannya. Jadi bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan popularitas, bukan mengharapkan penghargaan dari pemerintah dan sebagainya, tapi semoga kita bisa sampai pada insya Allah terus berusaha gitu ya untuk mencapai tahapan itu. Bahwa yang kita kerjakan betul-betul Allah, Allah, Allah yang kita harapkan balasannya. Nah, ketika kita memahami itu, berarti kan semua yang kita kerjakan ini mestinya itu adalah ibadah. Berarti ibadah kita 24 jam gitu, tidak terhenti hanya saat hanya saat sholat saja. Kalau sholat mah udah jelas ya kita ibadah gitu. Pada saat kita tilawatil Quran, baca Al-Quran, kita sedang ibadah mahdoh. Tapi pada saat kita berjualan ya, pada saat kita ibu-ibu nih terutama banyak banget ibadahnya. Pada saat nyapu di rumah, ngepel, nyuci piring gitu ya, suami, mengurus anak-anak dan sebagainya. Maka itu pun juga mestinya adalah bagian daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin namanya adalah ibadah ghairu mahdoh, bukan yang ritual, tapi itu juga adalah ibadah. Jadi ketika kita memahami ini, maka kita adalah betul-betul menjadi seorang hamba Allah yang full time gitu, bukan freelance, bukan hanya pada saat sholat, bukan hanya saat itu. Semua waktu kita itu adalah betul-betul bersambung kepada Allah dan mengharapkan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin Allah, Masya Allah. Saya harus tarik nafas dulu nih. Soalnya betul-betul dapat nih makna yang saya coba simak dari penjelasan Teteh. Jadi, kenapa jadi pertanyaan saya tidak sesuai dengan rundown yang sudah disampaikan ya, Teh ya? Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, bebas aja Teh. Kisi-kisi kemana gitu ya? Pas praknama kemana gitu pertanyaan Teh, ya Allah maafkan Teh. Karena biasanya memang pertanyaan itu muncul dari penjelasan-penjelasan dari para narasumber. Nah, gini Teh. Tadi Teteh menyebutkan ada lillah, ada bila, ada ridho. Saya jadi ingat Teh. Niat. Niat ya Teh ya, lillah, bila, dan yang terakhir adalah ridho Allah. Betul ya Teh ya? Allah. Ya, illallah, iya betul. Nah, saya jadi ingat saya juga pernah mengikuti sebuah kajian seperti ini. Di satu sisi kita adalah makhluk sosial. Saya coba hubungkan dengan penjelasan Teteh tadi bilahnya. Kita diberikan peran oleh Allah sebagai apa? Seperti itu Teh ya. Itu adalah masuk sosial di mana kita harus memiliki impact yang besar buat nggak cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain. Tapi di satu sisi juga guru saya menyatakan bahwa kita adalah juga makhluk individual. Dan ketika berbicara makhluk individual, ternyata kalau saya coba simak atau simpulkan dari obrolan Teteh di awal tadi bahwa hubungan kita dengan Allah itu adalah betul-betul hubungan yang sangat personal, yang sangat spesial gitu.
Dan sehingga kalau kita bayangkan para saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji ya Teh ya, berjuta-juta orang, mungkin Teteh sudah pernah berhaji, berjuta-juta orang, saya hanya membayangkan saja nih, berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, berbondong-bondong, tapi hati-hati mereka secara personal Allah sapa satu-satu. Gitu nggak sih perasaannya ketika berhaji itu Teh? Masya Allah. Aduh, jadi ingat ini ya, pernyataan apa, kalimat yang saya begitu menyentuh ya, Masya Allah. Alhamdulillah, berhaji ya, waktu itu saya berpikir, apa ya, Masya Allah, apa namanya, itu kan memang betul, saya ngelihat manusia itu dari mana-mana, Masya Allah, yang kita Eee, mungkin apa ya, pokoknya betul-betul melihat manusia, makhluk-makhluk Allah dari berbagai macam penjuru dunia dan dalam hati waktu itu ya Allah, kami datang dari seperti inilah kami ya Allah, gitu, dengan berbagai macam kondisinya ya, dan apa yang kami kejar, apa yang kami cari, semua ini ya Allah kecuali Engkau, kecuali ridho-Mu ya Allah, gitu. Benar-benar apa ya, waktu itu terasa ya memang betul Allah itu memang memang apa ya, memang betul-betul ada dan memang Masya Allah begitu banyaknya manusia itu tujuannya sama, satu yaitu mendapatkan Allah, mendapatkan ridho Allah dengan berbagai macam kondisinya ya. Itu luar biasa dan itu menjadi sebuah perjalanan tahapan tahapan kehidupan yang membuat kita melihat bahwa kita memang tidak ada apa-apanya. Manusia Hmm. itu memang nggak ada apa-apanya. Ya, Tidak ada ya, ya. banggakan untuk dirinya sendiri, gitu, tidak ada satu apapun yang boleh dia sombongkan, karena semuanya itu adalah milik Allah. Semuanya itu titipan Allah, gitu. Betapa betapa lemahnya kita ini, gitu. Betapa nggak ada apa-apanya. Jadi saya bertemu dengan waktu itu pertama kali ya, Teh, ya, pertama kali melihat melihat Ka'bah itu, ternyata pengalamannya banyak yang sama, nangis gitu. Sampai ada yang menyatakan, "Teh Mia, kita nih apalah ya," maksudnya jadi cerita ya, punten ya, Teh Maya ya, Nggak waktu itu apa-apa. ya Momennya pas soalnya ya Teh. udah pengen banget gitu, tapi saya juga memang belum punya uang buat berangkat ya. Waktu itu mah rasanya belum belum nyiapin uang sekian itu. Tahun berapa Jadi Teh? pertama kali itu umroh tahun 2000 2007. 2007 itu 2007. saya kalau ada teman-teman yang umroh atau haji, saya doain ya. Jadi nggak minta hadiah, maksudnya nggak minta oleh-oleh, tapi minta doa aja, doain ya, saya bisa berangkat, doain ya. Ternyata alhamdulillah Allah kabulkan. Jadi saya itu alhamdulillah berangkat haji teh apa ya gratis gitu ya teh. Oh, Masya Allah. Jadi bayarin lah maksudnya biaya biaya hajinya itu sama PKS, sama DP PKS Jawa Barat. Alhamdulillah Hmm. waktu itu saya sebagai ketua bidang bidang kewanitaan PKS Jawa Barat. Jadi beberapa ketua-ketua bidang pada diberangkatin umroh sama ketua-ketua DPD ya se-Jawa Barat itu kita berangkat umroh karena kita waktu itu mau kalau nggak salah mau pemilihan gubernur. Jadi sebelum kita Oh. berjuang, sebelum kita berjihad, kita luruskan niat, kemudian dikasih apa ya istilahnya dikasih tauhid, dikasih arahan supaya benar-benar kita sungguh-sungguh gitu ya berjuang menegakkan agama Allah ini lewat siasah ya, lewat politik. Itu benar-benar inilah luar biasa ya dan saya merasa itu dapat dapat apa ya dapat rezeki, dapat nikmat yang luar biasa bisa sampai ke sana. Maka sampai waktu itu ada yang bilang, "Teh Mia, kita nih apalah ya, maksudnya kita teh apa gitu." Tapi ternyata Allah demikian baiknya sampai kita bisa diberangkatkan untuk umroh pada pada saat itu. Alhamdulillah benar-benarnya semuanya juga pada banyak ya, ya kayaknya kalau nangis mah pada biasa lah ya, insya Allah nanti temanya juga yang merasain gitu. Ternyata memang nggak ada apa-apanya, tapi betapa baiknya Allah sampai kita diberangkatkan gitu, kita diumrohkan atau kita dihajikan itu betul-betul adalah kemurahan Allah, kasih sayang insya Allah ya, semoga itu adalah kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Amin. temanya Ya Allah. merasakan ya, Aduh, Tania. amin, Amin. amin. Ya Allah. Itu ya, di satu sisi kita tidak merasa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tapi di sisi lain ternyata Allah tetap membuat kita merasa spesial pada saat itu. Betul ya, Teh Mhm. ya?
Iya iya iya, Kita masyaallah. merasa spesial gitu secara personal gitu loh Teh. Karena Mhm, tadi begitu, karena kita tuh nggak punya apa-apa, kita tuh siapalah. Tapi ternyata Allah tetap berusaha, Allah tetap memberikan hak kita agar kita tetap merasa bahagia, agar kita tetap merasa bersyukur dan hal-hal baik lainnya, dan itu adalah sebuah hal yang bagi saya adalah sebetulnya spesial gitu ya, yang Allah berikan ke setiap insan manusia. Luar biasa ya kalau kita berbicara tentang ibadah haji ya, itu adalah sebuah, mungkin kalau bahasa saya adalah market dari perjalanan hidup seseorang yang kemudian Allah cobakan dalam satu episode atau sebuah ritual besar yang sudah Allah sajikan, dan itu sehingga sangat-sangat bagi yang belum berangkat pun berusaha untuk bisa memaknai atau memahami atau mendapatkan hikmah dari cerita-cerita para sahabat-sahabat kita yang berangkat. Teh Nia, ini sesi satu, kita akan jeda dulu sebentar karena kita akan membuat rekaman klip dari YouTube video ini supaya tidak terlalu lama sesinya. Maka izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu nih, Teh Nia. Sahabat Tera Baca, kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Teh Mia di sesi kedua. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami, yaitu channel YouTube Tera Baca. Dan kita akan bertemu kembali di sesi kedua.